Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Cahyaningrum. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas 3B online. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Interpersonal Skill oleh dosen pengampu Budian Novita Ningrum. Baik, saya akan menjawab soal yang diberikan Budian melalui video ini. Yang pertama, jelaskan secara singkat pengertian dari komunikasi menurut Anda. Menurut saya, komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua pihak atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, sehingga terjadi pemahaman yang sama. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebutkan 3 perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Menurut saya, komunikasi verbal yang pertama, menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, pesannya jelas dan terstruktur. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kemampuan bahasa seseorang. Kemudian, komunikasi nonverbal. 1. Menggunakan ekspresi wajah, menggunakan gerakan tubuh, kontak mata, nada suara. Yang kedua, lebih spontan dan sulit dikendalikan. Yang ketiga, sering menunjukkan emosi atau perasaan sebenarnya. Soal nomor 3. Menurut Anda, jelaskan secara singkat mengenai bagaimana cara menghadapi perasaan minder. Baik, sebelumnya saya juga pernah atau bahkan sering merasa minder. Jadi ada beberapa cara untuk menghadapi rasa minder menurut saya. Yang pertama, saya bisa lebih fokus pada kelebihan diri sendiri. Jadi setiap kali kita minder, kita harus percaya bahwa kita tuh sebenarnya punya kelebihan. Yang kedua, kita bisa memperbaiki kekurangan secara bertahap. Kemudian, jangan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu berbeda. Kemudian cara lainnya, kita harus berani mencoba hal-hal baru, walaupun nggak sempurna, tapi seenggaknya kita berani mencoba. Jadi itu tips buat kalian kalau merasa minder. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Menurut Anda, jelaskan secara singkat mengenai bagaimana cara menghadapi overthinking. Overthinking. Sebenarnya overthinking tuh setiap hari saya juga merasa overthinking. Apalagi tiap malam gitu kan. Tapi ada beberapa cara yang saya lakukan ketika saya overthinking. Yang pertama, cobalah menarik nafas. Menarik nafas dengan baik, dengan pelan-pelan. Kemudian, coba fokus pada hal-hal yang baik. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Kemudian, saya ada tips kalau kita overthinking, usahakan kita tulis, kita journaling. Kita tulis pikiran-pikiran kita pada tulisan gitu, agar nggak menumpuk. Kemudian membatasi waktu untuk berpikir dan mengalihkan fokus pada aktivitas yang menenangkan. Nah, aktivitas yang menenangkan ini menurut saya, kalau saya biasanya kadang menonton drama, atau yang paling saya suka adalah tidur. Jadi kalau saya overthinking tuh, saya lebih baik tidur.
tidur dan makan seperti itu. Jadi menurut saya itu bisa mengurangi tingkat overthinking. Oke, lanjut untuk soal yang kelima. Bagaimana jika Anda memiliki teman yang bersifat hiperkritik? Oke. Kalau saya memiliki teman hiperkritik, mungkin yang pertama saya memahami bahwa dia mungkin mempunyai sifat yang perfeksionis. Jadi apa-apa dikritik terlalu berlebihan. Namun kalau dia terus-terusan memberi saya kritik, mungkin saya akan memberi batasan, kemudian menyampaikan bahwa kritiknya kadang membuat saya tidak nyaman. Saya boleh menerima kritik dia, tapi yang bersifat membangun, seperti itu. Yang nomor 6, jika seorang teman Anda membagikan daerah hiddennya, apakah hal yang akan Anda lakukan? Oke. Yang pertama, saya akan menjaga kerahasiaannya, mendengarkan dengan penuh empati, tidak menghakimi, dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan teman tersebut. Kemudian, hal yang dia ceritakan akan saya anggap sebagai bentuk kepercayaannya dia terhadap saya. Seperti itu. Baik, yang nomor 7. Kebiasaan buruk apa yang Anda ketahui dari diri Anda dan berusaha untuk Anda hentikan, sehingga akan membuat hidup Anda berkualitas dalam beberapa tahun ke depan? Baik, yang sering saya lakukan kebiasaan buruk adalah sering menunda-nunda pekerjaan. Memang kadang kita ada rasa malas, seperti itu kan. Jadi ada beberapa cara yang saya lakukan, yaitu dengan cara bisa membuat to-do list. Jadi saya bisa tahu nih hal-hal apa aja yang akan saya lakukan. Kemudian memulai tugas dari yang paling mudah terlebih dahulu. Kadang kalau kita dihadapkan pada tugas yang susah, kita tuh jatuhnya lebih malas dulu kan. Jadi usahakan melakukan tugas-tugas yang lebih mudah terlebih dahulu. Kemudian kita harus memberikan waktu disiplin kepada diri kita. Dengan begitu, kita bisa lebih produktif dan tidak stres di kemudian hari. Jadi, kalau misalkan kita melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan tugas, kita harus memberikan jeda juga. Jadi jangan melakukan tugas itu terus, jangan. Karena itu juga bisa mempengaruhi stres kita. Jadi, alangkah baiknya yang seimbang, seperti itu. Baik, itu adalah jawaban dari saya oleh soal yang Ibu Dian berikan. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bu Dian karena telah memberikan tugas membuat video ini. Sebenarnya ada rasa kurang percaya diri, tapi setelah dijalani ternyata bisa seperti itu. Jadi terima kasih Bu Dian. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.